jadi biji matamu, ada di hatimu. Oh, ini hamba-Mu, jadikan ku Allah yang berkenan padamu. Ke gunung kudus-Mu ku serahkan hidupku, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama dengan iman percaya, katakan, ini hamba-Mu, jadikan ku Allah-Mu Tuhan. Oh, biar hidup kami berkenan terus di hadapan Tuhan. Ke gunung kudus-Mu ku serahkan hidupku, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk kemuliaan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan, untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mau berbicara kepada setiap kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu, supaya kami mendapatkan apa yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah sumber pengharapan buat setiap kami, sumber kekuatan buat setiap kami. Dan kami mau bergantung pada firman itu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami mau dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya minta jemaat untuk tetap berdiri. Kita akan membaca Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Pertama, sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Silakan duduk. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Tadi kita mengatakan karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah salah satu pilar di gereja ini yang kita nggak boleh lupa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini aja menjadi pedoman di gereja kita, apa yang kita mau ajarkan. Sehingga kalau kita bicara tentang karakter Kristus tiap minggu, mohon jangan bosan atau menganggap ini sebuah seperti upacara. Enggak. Tetapi ini adalah benar-benar satu ajaran di gereja kita, supaya kita mau bertumbuh di dalam karakter-karakter itu. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan tentang crisis in Christ. Crisis in Christ. Kenapa? Karena saya percaya di setiap hidup kita pasti ada krisis-krisis. Ya, saya melihat Alkitab itu dicatat dari Kejadian sampai Wahyu, pasti ada krisis yang terjadi. Pasti ada. Setiap zamannya siapa, pasti ada krisis. Tetapi kita jangan lupa kalau krisis itu memang Tuhan izinkan, bukan Tuhan ciptakan. Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa mengatasinya. Satu kali saya kemarin ada belajar main padel Bapak Ibu. Main padel begitu ya. Setelah saya belajar main, terus teman-teman semua tanya, gimana kesannya, capek? Kalau capek enggak terlalu, apa yang dirasakan? Boyoknya yang sakit. Kenapa boyoknya sakit? Menguti bola terus. Kan namanya belajar, menguti bola terus, boyoknya sakit. Setelah boyok itu sakit, malam gak bisa tidur. Sakitnya itu luar biasa sampai saya gak bisa tidur. Pindah kanan gak bisa, pindah kiri gak bisa, tengkurap gak bisa. Aduh sakitnya minta ampun. Menurut saya ini krisis buat saya. Gak bisa tidur itu masalah berat. Gitu ya. Sudah, saya berdoa Bapak Ibu, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, besok masih ada jadwal pelayanan. Sembuhkanlah diri saya ya kan. Dari boyok yang sakit ini. Saya nggak tahu kenapa sakitnya luar biasa malam itu. Saya berdoa. Tetapi semakin saya berdoa, nggak ada jawaban. Hingga sampai ini ya, waktunya sahur. Sahur, aduh udah sahur nggak tidur. Wah luar biasa.
Saudara-saudara, saya belajar satu hal. Ternyata krisis boleh datang di hidup kita. Enggak tentu Tuhan melakukan satu hal yang supranatural juga. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang supranatural. Betul ya? Tuhan itu sanggup menyembuhkan kita, menghapuskan segala masalah, sanggup. Instantly bisa. Tetapi itu yang kita percaya. Betul ya? Dan poin yang pertama adalah our God is supernatural God. Betul. And also a natural God. Tuhan kita itu Tuhan yang supranatural. Betul. Tetapi jangan lupa Tuhan kita juga adalah Tuhan yang natural. Apa yang dimaksud Tuhan yang natural? Kalau kita kecetit tadi yang gak cuma berdoa. Panggil tukang pijat diurut ya kan. Selesai masalahnya. Kalau kita sakit demam ya kan. Kita berdoa. Tetapi kita minum juga paracetamol, selesai. Ya kan? God is also a natural juga. Jangan kita beranggapan kalau Tuhan itu selalu supernatural. Dan kita harus berharap berdoa, Tuhan harus lakukan ini itu. Oh, enggak. Ya, salah satu kisahnya. Kita buka di dalam Matius 26 ayat 38 dan 39. Matius 26 ayat 38 dan 39. Lalu katanya kepada mereka, ini Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan menunjukkan bahwa dia pun harus melakukan segala sesuatu yang natural juga. Dia bilang apa? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Terus 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun berdoa untuk sesuatu yang supranatural. Betul ya? Pada waktu di Taman Getsemani, Tuhan berdoa supaya apa yang menjadi cawannya ini boleh hilang begitu aja. Boleh nggak minum, boleh lewat. Betul? Dia meminta kalau mujizat itu boleh terjadi. Tuhan Yesus boleh minta loh. Tetapi Tuhan katakan apa? Kehendakku nggak terjadi nggak apa-apa. Kehendakmu saja Tuhan. Dan dia melewati Taman Getsemani sampai Golgota dengan satu hal yang natural. Betul? Nggak ada satu hal yang supranatural, nggak ada. Tuhan buktikan di dalam setiap peristiwanya nggak tentu semuanya harus supranatural. Harus ada juga yang natural. Saya kasih contoh. Pada waktu Tuhan ada di danau Galilea, ada badai. Tuhan bilang berhenti. Supranatural. Betul ya? Adapun penyakit kusta, Tuhan sembuhkan, sembuh. Tetapi ada skalanya, kita itu dimiliki Tuhan supaya harus punya kekuatan melewati segala sesuatu yang natural juga. Di mana di sini Tuhan tunjukkan di dalam Taman Genesaret. Dia berdoa, dia minta kekuatan dan akhirnya malaikat memberikan dia kekuatan untuk mampu melewati krisisnya secara apa? Natural. Seringkali kita juga sama di dalam Tuhan. Pada waktu krisis itu terjadi, kita minta sama Tuhan, Tuhan selesaikan masalahku. Tuhan selesaikan masalahku. Iya kan? Dan kita berharap sama Tuhan kalau Tuhan membuat satu mujizat yang luar biasa di hidup kita. Tetapi itu belum tentu terjadi. Itu belum tentu terjadi. Kadang ya terjadi, kadang juga enggak terjadi. Dan pada waktu kalau itu enggak terjadi, kita harus terima apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki kita mau lewati di dalam Tuhan. Ya, saya kasih contoh. Tahun lalu sebelum ada krisis moneter, sebelum ada trade wars-nya Trump, Tuhan kasih saya satu mimpi, Tuhan peringatkan saya, dan melalui itu saya terlewatkan dari krisis ekonomi. Waktu itu saya sukacita. Tuhan saya luar biasa. Saya diluputkan dari krisis ekonomi. Betul kan? Betul. Dari sana saya merasa, mantap pokoknya ada krisis, gak takut. Percaya Tuhan, Tuhan kasih tahu. Bener gak? Tahun ini saya dikasih mimpi berbeda. Awal tahun tiba-tiba Tuhan kasih mimpi. Mimpinya gak lagi mengenai kayak ada krisis atau apa dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan kasih mimpi. Anak-anak super kid yang tadi kita tonton itu ya. Di ruangan super kid itu banyak sekali. Sampai kita punya gembala area itu semua itu ini kok bisa kayak gini ya, kok bisa banyak sekali. Saya dikasih tahu
tentang visi di dalam gereja. Enggak lagi tentang masalah keuangan atau apapun. Dan tiba-tiba ada masalah ekonomi, ada masalah apa terjadi. Saya sempat berdoa, Tuhan kenapa? Tuhan gak peringatkan aku. Betul ya? Tuhan kenapa? Tapi Tuhan pindahkan. Visinya tetap ada. Kamu tetap harus berjalan di dalam visi itu. Tetapi apa yang kamu lewati di dalam krisis ini harus kamu lalui secara natural. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang kita punya itu buku panduan tentang krisis. Saya katakan dari Kejadian sampai Wahyu pasti ada krisis. Dan setiap krisis pasti ada jalan keluar. Maka dari itu saya katakan krisis in Christ. Karena pada waktu kita menghadapi satu krisis di dalam Kristus, pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusi, pasti ada endingnya, betul? Pasti ada endingnya. Pasti apa yang kita bisa belajari. Satu hal yang saya mau sampaikan pada hari ini, yaitu tentang mengenai Yefta, Bapak Ibu. Kita buka dulu di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama sampai yang kedua. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama sampai yang kedua. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Terus 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepada mereka, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Bapak Ibu, Yefta mengalami satu krisis. Iya enggak? Krisisnya di mana? Di dalam keluarga. Krisis itu macam-macam. Ada krisis ekonomi, ada krisis keluarga, ada krisis iman. Banyak krisis di dalam Alkitab ini yang ada jawabannya. Salah satunya Yefta, krisis apa? Keluarga, kasih sayang. Dia diusir, Bapak Ibu. Bukan karena salahnya dia. Ya kan? Yang salah siapa? Gilead papanya. Pada waktu menghadapi satu masalah ini, dia gak bisa menerima. Benar kan? Aku gak salah. Aku tidak minta dilahirkan seperti ini, dia bilang. Aku tidak punya background apapun yang membawa aku saat ini. Enggak tentu itu yang aku mau, betul. Seringkali krisis kita alami bukan karena kehendak kita. Bukan karena kesalahan kita bahkan. Mungkin kesalahan orang lain, betul. Tetapi kita mesti belajar daripada Yefta. Plus belajar apa? Jangan jadi Gilead. Apa jadi Gilead? Gilead ini yang membawa krisis, yang membawa masalah, pembuat masalah. Saudara-saudara, kita percaya, kita buka dulu di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 17. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia terus diseret dan dipikat olehnya. Terus. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Sampai sini dulu. Pada waktu orang dicobai dan dibuahi dosa itu menjadikan maut, Bapak Ibu. Maut ini akan menjadi krisis di kehidupan kita. Mungkin yang kita perbuat tidak terlalu berdampak sama kita. Tetapi bisa berdampak dengan orang lain. Bisa berdampak buat anak-anak kita. Kita bisa membuat krisis atas kelakuan kita, atas dosa-dosa kita. Saya katakan pada hari ini, jangan jadi pembuat krisis. Amin. Janganlah sumber daripada permasalahan itu berawal dari kita. Janganlah kita mau dicobai oleh hal-hal yang jahat. Janganlah kita mau jatuh dalam dosa. Karena ujung daripada dosa pasti maut. Jagalah hidupmu baik-baik. Karena pada waktu kamu menjaga hidupmu, kamu juga akan menjaga sekelilingmu daripada apa? Krisis yang enggak-enggak. Benar kan? Krisis pasti ada, betul. Tapi jangan sampai kita menambah-nambahi krisis itu. Ya, terus ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Perhatikan ini, Tuhan tidak akan pernah memberikan satu masalah. Tuhan gak pernah memberikan satu cobaan. Tuhan tidak memberikan satu hal tentang kutuk. Enggak.
Tapi masalah itu dibuat oleh manusia. Betul? Dari kejadian Adam dan Hawa. Yang bikin merusak siapa? Manusia. Tuhan baik. Dia berusaha untuk supaya manusia bisa reconcile, bisa kembali dengan Tuhan. Setiap kali manusia membuat satu kesalahan, Tuhan selalu menawarkan tangannya untuk membuat satu jalan keluar. Maka dari itu segala yang baik pemberian dari atas. Itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Jangan kita bilang, wah ini masalah Tuhan, Tuhan sedang cobai saya. Tidak, Tuhan tidak pernah mencobai. Tetapi ingat, Tuhan kita baik. Walaupun kita di tengah satu hal yang sulit, di tengah pencobaan, kita tahu Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amin. Lanjut, kita sudah tahu Yefta. Yefta menerima satu masalah. Terus, apa yang kita mesti lakukan? Saya katakan tadi, Alkitab itu adalah buku panduan. Kalau kita naik pesawat, kita dikasih buku panduan. Benar kan? Kalau in case of emergency ada buku panduan apa yang harus kita lakukan. Ya kan? Selalu pramugari selalu maju kan? Di awal di depan. Kalau ada emergency nanti ada nyala lampu, ada oksigen keluar dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang menarik. Pramugari itu akan selalu bilang, when you hear brace position, go into a brace position. Pada waktu kamu mendengar ada yang berkata teriak brace, kamu masuk di dalam brace position. Apa itu brace position? Saya lihat brace position itu gimana? Ternyata dia harus diam, nunduk sampai bawah. Diam, duduk, nunduk sampai bawah, ditutupin kepalanya. Itu brace position. Poin yang kedua, brace position di dalam Tuhan. Pada waktu ada in case of emergency, pada waktu kita menerima ada satu krisis, kita menerima ada satu masalah, masuklah di dalam brace position. Kenapa brace position itu? Brace position itu supaya kita nggak panik Bapak Ibu. Brace position itu supaya kita nggak kemana-mana, kita nggak melukai orang lain. Sering kali di dalam masalah kalau kita panik, kita akan melakukan satu hal kesalahan demi kesalahan yang lain. Dan percayalah kalau kita melakukan kesalahan, kita akan menyakiti orang lain. Bayangkan nih di pesawat, wah lagi ada turbulence besar gitu ya. Terus ada brace, wah kita disuruh diam tenang. Tetapi ini enggak, lari ke belakang ke depan. Terus bongkar yang di kompartemen atas. Semua koper-kopernya jatuh, wah ngelukai yang lain. Benar kan? Itu tidak mau. Sehingga mereka masuk ke dalam brace position. Demikian juga kita. Tuhan katakan apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Betul? In brace position pada waktu kita sujud, itu kita menjadi tenang Bapak Ibu. Seringkali pada waktu ada masalah kita enggak tenang. Tapi Tuhan katakan tetap tenang. Gimana caranya Tuhan? Nah belajar lagi. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Kembali ceritanya Yefta. Pada waktu Yefta sudah diusir, dia jadi bandit Bapak Ibu. Dia jadi bandit. Dia bunuh orang, dia curi, dia benar-benar jadi orang yang jahat. Tetapi ada satu ketika orang-orang di Gilead itu diserang oleh bangsa lain. Dan pada waktu dia mengajak Yefta untuk kembali menjadi panglima, jadi hakim untuk berperang lawan bangsa-bangsa lain itu. Wah, kalau jadi Yefta ya kan, saya pasti marah. Kenapa marah? Ini sudah diusir, ya kan? Kalau ada maunya dipanggil lagi. Muncul ayat yang 11. Tolong ditampilkan. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia jadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara-saudara yang menarik begini. Pada waktu Yefta itu sudah disakiti oleh keluarganya, oleh Gilead, oleh kampungnya. Ditawarin dia kembali, dia mau memberikan pengampunan. Dia mau ikut, dia mau membela. Tetapi ada satu hal yang paling menarik di ayatnya 11, tolong tetap ditampilin. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu, seluruh masalahnya, seluruh krisisnya ke hadapan Tuhan. Di mana? Di Mizpah. Apa itu Mizpah? Saya boleh katakan Mizpah ini adalah satu tempat di mana orang Israel selalu duduk untuk berdoa kepada Tuhan.
Di mana pada waktu ada satu masalah, dia selalu ke Mizpah berdoa cari Tuhan. Kalau dia mau bernasar, dia ke Mizpah cari Tuhan. Kalau dia mau bertobat, dia ke Mizpah cari Tuhan. Ini tempat pertobatan, ini tempat di mana kita bisa menemukan Tuhan. Sering kali pada waktu kita in praise position, kita nggak ketemu Tuhan. Kita ketemu siapa? Kita ketemu orang-orang yang menurut kita bisa tolong kita. Kita ketemu siapa? Kita ketemu orang-orang betul-betul berkuasa, orang hebat. Betul kan? Tetapi seringkah kita pada waktu ada masalah, kita cari perkara itu, kita berikan kepada Tuhan, kita cari kepada Mizpah itu. Pernah nggak kalau kita berada di dalam satu masalah, kita lebih sungguh-sungguh di dalam gereja, kita lebih sungguh-sungguh di dalam komsel, kita lebih sungguh-sungguh beribadah. Pernah nggak pada waktu kita mendengarkan satu firman, kita mau sungguh-sungguh menerima apa yang Tuhan omongkan, Tuhan mau sampaikan untuk kita terima. Yang menjadi kekuatan, menjadi jalan keluar di hidup kita. Ini yang kita harus belajar. Di dalam grace position yang Tuhan mau berikan hari ini. Kita harus duduk, kita harus tunduk, kita harus cari Tuhan. Amin. Tenanglah, berdoalah, sama seperti Tuhan Yesus. Pada waktu di Taman Getsemani dia ngapain? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai keluhnya seperti darah. Terus semakin dia sungguh-sungguh semakin keluar. Saudara-saudara, itulah Tuhan kasih contoh. Kalau ada masalah, sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Sungguh-sungguhlah berdoa, sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu mau untuk kita cari. Tuhan menyiapkan jalan keluar. Amin. Dan ini yang kita mesti lakukan. Seringkali kita, sudahlah. Kita berdoa tetap berdoa. Tetapi kita mesti cari pertolongan dari tempat lain. Oh betul, gak salah. Cari pertolongan tempat lain gak salah. Tetapi kita mesti tahu sesungguhnya di dalam hati kita. Sesungguhnya kita mau mengandalkan Tuhan atau andalkan manusia. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kelihatan kita berserahnya gimana, kita ngadepin masalah gimana. Beda, betul? Saya juga. Pada waktu menghadapi satu masalah yang cukup besar. Pilihannya dua. Andalkan manusia atau andalkan Tuhan. Kalau ngandalkan Tuhan, belum tentu ada satu mujizat. Betul kan? Belum tentu. Tetapi kalau andalkan manusia, bisa instan selesai. Milih mana? Waktu itu saya berdoa. Saya percaya Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan ini. Ya. Di dalam perjalanan. Dan betul Bapak Ibu. Memang gak gampang. Memang kelihatannya mustahil. Memang kelihatannya perlu perjuangan. Tetapi Tuhan tunjukkan kedaulatannya yang luar biasa. Dengan cara yang natural loh, bukan supranatural. Tiba-tiba ya kan. Ada kejadian berita besar terjadi. Tiba-tiba ada orang dikenalkan. Tiba-tiba melalui orang ini juga ada masalah ini, ada ini dikumpulkan jadi satu. Tiba-tibanya terus. Ingat saudara-saudara, tiba-tiba yang terus itu gak mungkin tiba-tiba, betul? Itu pasti rancangan Tuhan. Jangan kita cuma mencari apa yang menjadi keinginan kita. Menjadi apa yang menjadi kehendak kita. Carilah kehendak Tuhan. Berlutut di dalam Tuhan. Terus kita buka Ibrani 4 ayat yang 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Supaya jangan seorang pun menjadi jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tuhan katakan, ada satu tempat namanya the resting place. Tempat perhentian. Tempat brace position itu. Berusahalah untuk ke sana. Pada waktu ada masalah, berusahalah ke sana. Jangan berusahalah untuk menyelamatkan dirimu sendiri dengan caramu. Enggak. Berusahalah masuk ke resting place ini. Tempat perhentian Tuhan. Tempat di mana Tuhan ada. Amin. Jangan sampai kita terus lari daripada Tuhan. Kenapa Tuhan katakan apa? Karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Ada orang-orang yang gak taat sama Tuhan pada waktu ada masalah lari.
Ada orang-orang yang gak taat sama Tuhan, kalau dicobai terus jatuh di dalam dosa. Janganlah kita mencontoh ketidaktaatan itu, tetapi berusaha masuk ke dalam tempat perhentian. Ini perlu kita perhatikan. Ya, the brace position terus lanjut. Setelah kita in brace position, kita yakin pasti ada keselamatan. Kita yakin pasti ada jalan keluar. Kita yakin pasti Tuhan tolong, betul. Dan Tuhan katakan apa? Kita pasti selamat. Amin. Pasti selamat. Mungkin kita kurang, mungkin kita berkorban, mungkin kita rugi sedikit, tapi Tuhan pasti katakan, engkau pasti selamat. Apa yang lebih berharga sih daripada nyawa kita? Betul? Apa yang lebih berharga kalau nyawa iman kita? Iman kita, jiwa kita. Betul? Terus, yang terakhir, rescue mission. Setelah kita selamat nih, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Tuhan katakan apa? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka sesuai dengan ajaranku. Baptislah mereka. Supaya apa sih? Pada waktu kita sudah selamat, engkau harus punya rescue mission. Menyelamatkan orang lain. Supaya Tuhan izinkan kita pergi menyelamatkan orang lain. Tuhan katakan apa lagi? Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Bapak Ibu, kita itu pemimpin. Kalau kita ini orang tua, kita punya anak, kita pemimpin. Tuhan pilih kita sebagai pemimpin dan Tuhan katakan apa? Kalau kamu pemimpin, kamu berjaga-jaga atas jiwa orang yang ada di bawahmu. Dan kamu bertanggung jawab atas jiwa-jiwa itu. Kalau kamu sudah selamat, Tuhan pilih kamu jadi pemimpin. Kalau kamu sudah selamat, Tuhan angkat kamu. Betul. Tapi gak sampai di sana. Tuhan mau kita punya tanggung jawab kepada jiwa-jiwa. Tuhan mau kita juga menyelamatkan orang-orang yang belum selamat. Tuhan mau begitu. Maka dari itu, rescue mission. Sama seperti Yefta. Di akhir daripada cerita Yefta, akhirnya Yefta pergi berperang. Ya kan? Dia pergi berperang, dia menyelamatkan bangsa itu, selesai. Memang ceritanya sesimpel itu. Ya kan? Tetapi perjalanan yang kalau kita mau ketahui enggak semudah itu. Dan dia harus berkorban. Korban apa sih? Korban nyawanya sendiri untuk membela bangsanya yang membuang dia loh. Mau enggak kita? Kalau kita di posisi itu, kita diselamatkan Tuhan sekarang. Diangkat Tuhan jadi pemimpin. Mau enggak kita menyelamatkan orang-orang yang terlupakan? Yang mungkin orang-orang ini sempat membuat kita sakit hati. Yang mungkin orang-orang ini sempat merugikan kita. Yang mungkin orang-orang ini membuat kita sakit hati. Agak berat ya. Tetapi ini yang Yefta lakukan Bapak Ibu. Hari ini kita mesti belajar. Kita harus punya rescue mission. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang egois. Yang kita merasa kalau kita selamat ya sudah cukup. Enggak. Anak-anakmu, keluargamu, orang-orang di sekitarmu. Itu adalah tanggung jawabmu. Amin. Tanggung jawab kita. Sehingga kalau kita masih melihat mereka kurang baik kondisinya, belum selamat, hidupnya berantakan, marilah kita punya satu rencana untuk menjangkau mereka, untuk melayani mereka. Amin. Janganlah kita biasa-biasa. Yang penting saya aman, orang lain urusan mereka. Saya nggak mau tahu urusan lain, yang penting urusan saya aman. Enggak. Memang kita orang Kristen bukan orang yang kepo, enggak. Tetapi kita harus peduli, beda. Betul ya? Kepo sama peduli itu beda. Kalau kepo cuma mau tahu. Ya kan? Mau tahu, wah ya apa kabarmu? Iya gini. Wah kasihan ya, iya. Tak doakan ya, iya. Terus jauh-jauh. Bener ya? Itu orang kepo. Kalau orang peduli, dia mau reach out betul-betul. Dia berdoa betul-betul. Setelah dia berdoa betul-betul, dia memberikan tangannya. Aku bisa bantu apa? Harusnya Tuhan mau kita seperti itu. Amin. Saya undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan dulu. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Kesaksian ini dari sebuah anak muda di gereja kita. Dia pertama kali jadi Kristen di gereja ini.
Dia karena adiknya melayani di gereja kita, dia jangkau kakaknya satu ini, akhirnya mau masuk di dalam gereja, akhirnya mau terima Tuhan. Di dalam perjalanannya menerima Tuhan, dia enggak berontak pertamanya. Kenapa kok aku mesti melewati ini dan itu? Singkat cerita Bapak Ibu, dia ini orang yang saya katakan ulet, rajin. Tekadnya luar biasa, hebatlah. Baru lulus kuliah, dia sudah punya usaha. Bahkan pada waktu kuliah pun dia terus berusaha supaya punya uang. Dia enggak membebani orang tua. Kenapa? Karena ada satu krisis yang terjadi di dalam keluarganya, krisis ekonomi. Satu kali ada krisis ekonomi terjadi di keluarganya, akhirnya dia harus independen sendiri, dia harus mandiri. Bahkan dia harus jadi tulang punggung di dalam keluarga. Saya lihat anak ini, wah luar biasa. Tetapi saya tahu, di dalam hatinya ada satu teriakan, it's not fair. It's not fair, ya kan? Ini enggak fair. Aku harusnya bisa menikmati jerih payahku. Kan aku yang hebat. Kan aku yang pinter. Kan aku yang usaha. Dedikasinya luar biasa Bapak Ibu. Bangun pagi. Olahraga. Setelah olahraga langsung siap-siap kerja. Keliling dia punya 2-3 kerjaan. Terus sampai malam dia bikin goals mingguan, goals bulanan, goals tahunan. Keliling dia pergi ke kota-kota untuk cari kerja, cari ini, cari terus. Saya lihat semangatnya luar biasa. Saya aja menurut saya kalah. Satu kali saya bilang sama dia, tahu nggak kenapa kok Tuhan berkati kamu? Nggak tahu kok. Pernah nggak kamu berdoa sama Tuhan di awal karirmu pada waktu Tuhan angkat kamu supaya kamu bisa jadi berhasil? Pernah. Apa itu? Satu kali dia cerita. Pada waktu mamanya pergi naik motor waktu itu, jatuh kecelakaan. Dan pada waktu jatuh kecelakaan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berkati aku. Tolong buat aku berhasil. Supaya apa? Aku bisa beli mobil buat mamaku. Supaya mamaku gak kasihan naik motor jatuh. Kalau kecelakaan gimana? Kalau meninggal gimana? Tuhan jawab gak? Saya tanya. Iya Tuhan jawab. Akhirnya dia bisa cicil mobil sederhana. Tetapi dia bisa beli mobil kasih mamanya. Saya katakan kepada anak muda itu, jangan lupa. Pada waktu kamu diberkati, sesungguhnya berkat itu bukan hanya untuk kamu. Mungkin orang bilang gak fair. Keluargamu harus dukung kamu dong. Ya kan? Keluargamu harus begini, begitu. Enggak. Tetap jadi tulang punggung keluarga. Tetap angkat keluargamu. Kenapa? Karena untuk itulah kamu diberkati. Kita gak pernah tahu. Benar kan? Selama ini kita juga sama. Kita selamat, kita diberkati. Tujuannya untuk apa? Apakah kita hanya untuk diri kita sendiri? Kita habiskan semua untuk kesenangan kita? Enggak. Ayo sama-sama belajar. Kita habiskan untuk kembali menyelamatkan orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang sangat baik Tuhan, yang selalu mau menolong setiap kami. Di setiap krisis, setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Untuk membawa satu jalan keluar. Untuk membawa satu kelegaan. Untuk membawa damai di dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami semua belajar daripada Yefta. Seorang hamba daripada Tuhan. Di mana dia menerima satu krisis yang dia alami bukan karena kesalahannya. Tetapi dia tetap mau memberikan satu pengampunan. Dia mau untuk tetap dipakai Tuhan. Dia mau bertobat. Dia mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun dia adalah seorang yang gagah perkasa. Dia orang yang hebat, dia orang yang kuat. Tetapi dia tetap menyadari Tuhan lebih kuat. Tuhan yang mau dia andalkan. Demikian juga kami Tuhan. Kami mau belajar di setiap musim hidup kami Tuhan. Terutama Tuhan hal-hal yang kurang baik di dalam hidup kami. Kami mau belajar. Mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang ke Mispa, datang tempat perhentian Tuhan. Kami mau ketemu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang supranatural. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup memberikan mujizat-mujizatnya di hidup kami. Tetapi Tuhan, walaupun kami tidak melihat mujizat itu terjadi, kami percaya Tuhan Engkau telah memberikan kepada kami setiap kekuatan yang kami perlukan menghadapi masalah yang ada di depan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang tetap menyertai kami Tuhan. Menentukan arah langkah kami Tuhan. Ya Tuhan, pimpin setiap kami. Pimpin setiap kami. Kalau Tuhan Engkau juga telah angkat kami. Engkau telah selamatkan kami. Engkau telah luputkan kami Tuhan daripada satu masalah demi masalah. Kami gak mau Tuhan menjadi orang-orang yang egois. Kami gak mau Tuhan hanya mementingkan diri kami sendiri. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami tanggung jawab. Untuk membawa jiwa-jiwa lagi kepada Tuhan. Untuk mau menyelamatkan mereka. Memiliki hati yang empati kepada mereka. Yang mau sungguh-sungguh menolong mereka. Berikan Tuhan kepada kami hati yang tulus. Hati yang rendah hati. Hati yang mengasihi. Hati yang seperti Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Biarlah ini menjadi pedoman kami Tuhan. Biarlah kami juga mampu melewati semua yang kami hadapi Tuhan. Kami mau Tuhan berserah kepada Tuhan. Kami mau Tuhan percaya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan izinkan kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Dan berdampak. Buat semua hamba Tuhan, gereja, keluarga bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan. Gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami telah memberi dengan hati yang tulus, sukacita rela kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kami memberikan dengan iman kami sebagaimana persembahan Habel. Biarlah Tuhan yang menerima dan membalasnya. Tuhan jaga mereka. Tuhan lindungi mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat adalah satu hal yang pasti. Tapi bagaimana kita bisa menjaga hati kita, supaya kita tetap berkenan di dalam Tuhan. Maka dari itu firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, bangkit pada hari ketiga,
naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, dan akan datang kedua kali menjemput kita juga. Dan di dalam persetujuan dan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menginsyafkan kita, menghibur kita, memimpin kita, dan menjadikan kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Dengan iman katakan, akan ku pilih saniku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Here we go. Ku mau tetap bersyukur, semua senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.